Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidaniala Kuswati Nur Khalifah dari Ilmu Lingkungan UNES, NIM 4512419008. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan mengenai materi fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung. Selanjutnya yaitu untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi yaitu kangkung dalam menurunkan kontaminan limbah cair dari air cucian atau air deterjen. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya sendiri ada 4, yakni kita menyiapkan 3 buah gelas plastik yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, air limbah domestik sebanyak 200 ml, yaitu air bekas cucian atau air deterjen. Kemudian yang ketiga, tanaman kangkung. Yang keempat, gelas ukur plastik. Selanjutnya, untuk langkah kerjanya yang pertama, siapkanlah 3 buah gelas plastik yang sudah tidak terpakai. Kemudian, cucilah hingga bersih terlebih dahulu. Kedua, setelah dicuci, keringkan terlebih dahulu dari ketiga buah gelas plastik tersebut hingga kering dan siap untuk digunakan praktikum. Untuk selanjutnya yang ketiga, siapkanlah gelas ukur plastik yang berguna untuk mengukur banyaknya air limbah domestik yaitu air bekas cucian sebanyak 200 ml air pada masing-masing 3 gelas plastik tersebut. Yang kemudian tuangkanlah air limbah domestik atau air bekas cucian tersebut pada ketiga buah plastik tersebut menggunakan gelas ukur plastik sehingga memudahkan kita dalam takaran dan banyaknya air limbah domestik sama, tidak kurang atau lebih, yang berguna untuk keakuratan dalam hasil percobaan praktikum fitoremediasi. Selanjutnya, yang kelima, membagi tanaman kangkung menjadi 2 ikat. Ikat yang pertama berisi 5 buah helai kangkung dan ikat yang kedua berisi 10 buah helai kangkung yang digunakan untuk beberapa perlakuan terhadap uji fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung secara sederhana. Lalu, setelah dibagi kemudian membagi 3 perlakuan uji fitoremediasi tanaman kangkung. Yang pertama, untuk uji yang pertama, pada gelas plastik A berisi air limbah domestik air cucian sebanyak 200 ml air dengan 5 buah helai ikat tanaman kangkung. Yang kedua, untuk uji yang kedua, pada gelas plastik B berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml dengan 10 buah helai ikat tanaman kangkung. Yang ketiga, untuk uji yang ketiga, pada gelas plastik C berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung. Dan yang terakhir, amatilah setiap perubahan selama 7 hari dan catatlah semua perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan. Untuk hari yang pertama, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml dengan 5 buah helai ikat tanaman kangkung, air sudah mulai berubah warna dan tanaman masih segar dan hijau, buih dan busanya mulai berkurang. Untuk uji yang kedua pada gelas plastik B berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml dengan 10 helai ikat tanaman kangkung, air juga sudah mulai berubah warna dan tanaman kangkungnya masih segar dan hijau. Buih busa air limbah domestik mulai berkurang. Sedangkan untuk uji yang ketiga pada gelas plastik C berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung, air masih sama, masih berwarna putih keruh. Buih dan busanya air limbah domestik air limbah sudah hilang. Untuk hari kedua, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml dengan 5 buah helai ikat tanaman kangkung, air mulai berkurang. Air yang tadinya keruh menjadi agak bersih. Tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning daunnya. Buih dan busa air limbah domestik sudah sepenuhnya tidak ada dan menghilang dan air sedikit menguning.
Untuk uji yang kedua, pada gelas plastik B berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 10 buah helai ikat tanaman kangkung, airnya juga sudah mulai berkurang. Berkurangnya air lebih cepat dan paling terlihat di perlakuan kedua, lebih mudah terserap di gelas plastik B daripada gelas plastik A, dikarenakan jumlah tanaman kangkung yang lebih banyak dan mudah terserap. Dan tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning, buih dan busa air limbah domestik sudah sepenuhnya tidak ada dan menghilang, dan air sedikit menguning. Untuk uji yang ketiga, pada gelas plastik C berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung, air masih sama, masih berwarna putih keruh atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Untuk pada hari ketiga, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 5 buah helai ikatan tanaman kangkung, air mulai berkurang. Air yang tadinya keruh jadi agak bersih, tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning daunnya, dan mulai layu daunnya. Beberapa helai, air mulai sedikit menguning, warna air sudah tidak putih lagi. Untuk uji yang kedua, pada gelas plastik B berisi air limbah domestik air cucian sebanyak 200 ml air dengan 10 buah helai ikat tanaman kangkung, airnya juga sudah mulai berkurang. Berkurangnya air lebih cepat dan paling terlihat di perlakuan kedua, lebih mudah terserap di gelas plastik B daripada gelas plastik A, dikarenakan jumlah tanaman kangkungnya lebih banyak dan mudah terserap. Dan tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning dan mulai layu daunnya. Beberapa helai tidak segar seperti hari pertama. Warna air sudah tidak putih lagi, tetapi sedikit menguning. Untuk uji yang ketiga, pada gelas plastik C berisi air limbah domestik air cucian sebanyak 200 ml air tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung, air masih sama, masih berwarna putih keruh atau tidak terjadi perubahan. Untuk hari keempat, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 5 buah helai ikatan tanaman kangkung, air mulai berkurang. Air yang tadinya keruh jadi agak bersih, tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning daunnya dan mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan daunnya. Air juga menjadi semakin menguning dan daunnya yang layu juga semakin bertambah. Nah, untuk uji yang kedua, pada gelas plastik B berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 10 helai ikat tanaman kangkung, airnya juga sudah mulai berkurang. Berkurangnya air lebih cepat dan paling terlihat di perlakuan kedua, lebih mudah terserap di gelas plastik B daripada gelas plastik A, dikarenakan jumlah tanaman kangkungnya lebih banyak dan mudah terserap, dan tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning dan mulai layu daunnya, tidak segar seperti hari pertama. Nah, mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan daunnya. Airnya juga semakin menguning dan daunnya yang layu juga ikut bertambah. Nah, untuk uji yang ketiga, pada gelas plastik C berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung, air masih sama, masih berwarna putih keruh atau tidak terjadi perubahan. Untuk hari kelima, uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 5 buah helai ikatan tanaman kangkung, air mulai berkurang. Air yang tadinya keruh jadi agak bersih, tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning daunnya dan mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan daunnya. Air semakin menguning dan sedikit coklat dan daunnya juga semakin bertambah. Daun yang warnanya kuning juga semakin bertambah. Nah, untuk uji yang kedua pada gelas plastik B berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 10 buah helai tanaman kangkung, airnya juga sudah mulai berkurang. Berkurangnya air lebih cepat dan paling terlihat di perlakuan kedua, lebih mudah terserap di gelas plastik B daripada gelas plastik A, dikarenakan jumlah tanaman kangkungnya lebih banyak dan mudah terserap, dan tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning dan mulai layu daunnya, tidak segar seperti hari pertama. Mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan daunnya. Airnya semakin menguning, daunnya yang layu juga semakin bertambah. Nah, untuk uji yang ketiga pada gelas plastik C berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml tanpa perlakuan pemberian tanaman kangkung, air masih sama juga, masih berwarna putih keruh atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Untuk hari ke-6, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A berisi air limbah domestik atau air cucian sebanyak 200 ml air dengan 5 buah helai ikatan tanaman kangkung, air mulai berkurang.
Air yang tadinya keruh jadi agak bersih. Tanaman kangkung mulai berubah warna menjadi kuning daunnya, dan mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan daunnya. Airnya juga semakin menguning, daunnya yang layu juga semakin bertambah. Nah, untuk uji yang kedua juga sama, dan tanaman kangkung mulai berubah warna juga sama, dan mulai daunnya juga tidak segar seperti hari pertama juga, mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kecoklatan. Airnya juga semakin menguning, dan daun yang layu juga bertambah banyak juga. Untuk uji yang ketiganya juga sama, tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, untuk hari ketujuh, untuk uji yang pertama pada gelas plastik A ini, pada airnya juga mulai berkurang, airnya yang tadinya keruh juga jadi agak bersih. Tanaman kangkung juga mulai berubah warna menjadi kuning daunnya, dan mulai layu daunnya hingga batangnya serta berubah warna kuning kecoklatan juga. Airnya menjadi sedikit keruh, dan daun yang layunya juga semakin bertambah, dan beberapa daun kangkungnya juga mati. Untuk uji yang kedua pada gelas plastik B-nya itu juga sama, tanaman kangkungnya juga mulai berwarna kuning, terus layu, tidak segar juga. Mulai warna airnya juga mulai kuning, terus airnya juga agak keruh dan coklat, dan daunnya juga yang layu juga bertambah, dan tanaman ini juga sebagian mati. Untuk uji yang ketiganya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk pembahasannya ini, tanaman kangkung itu mampu menyerap senyawa ortofosfat. Senyawa ini merupakan salah satu bentuk fosfor yang terlarut dalam air, yang berasal dari air bekas cucian, contohnya air deterjen tersebut yang sedang kita praktikumkan atau percobaan uji coba. Nah, selain itu, tanaman kangkung ini juga menjadi salah satu tanaman yang digunakan untuk pengujian, dimana untuk menguji kemampuan fitoremediasi karena dapat mengakumulasi logam berat atau mengurangi kadar logam berat, misalnya kayak timbal, tembaga, merkuri, dan lainnya. Kangkung air ini juga merupakan tanaman yang banyak tumbuh di saluran buangan limbah cair di sekitar permukiman. Tanaman ini juga memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik, dikarenakan tanaman kangkung ini digunakan untuk menguji kemampuan fitoremediasi karena dapat mengakumulasi logam berat. Ya. Nah, tingkat efektivitasnya atau tingkat kegunaannya fitoremediasi dengan menggunakan tanaman kangkung ini dipengaruhi oleh jumlah massa tanaman yang digunakan atau diaplikasikan. Pada gelas A itu menghasilkan air yang lebih baik, dalam arti tidak terlalu keruh jika dibandingkan dengan gelas B. Nah, hasil praktikum itu air yang dihasilkan tidak terlalu jernih, air cenderung menjadi kuning. Nah, itu dikarenakan karena konsentrasi deterjen di air limbah yang kita ambil itu terlalu tinggi. Nah, untuk kelebihan dari praktikum ini itu alat dan bahannya itu sederhana, mudah untuk didapatkan, harganya relatif terjangkau dan murah, cara membuatnya juga mudah. Tanaman kangkung ini juga memiliki fungsi untuk memfiltrasi air atau menjernihkan air. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan. Dan dari hasil pembahasan hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu tanaman akumulator seperti kangkung air atau nama ilmiahnya Ipomoea sp itu cukup efektif digunakan untuk mereduksi bahan pencemar, misalnya limbah cair domestik seperti air bekas cucian atau air deterjen. Hal ini ditandai dengan kondisi air setelah diberi perlakuan tampak lebih jernih meskipun warnanya tampak sedikit berwarna kuning. Nah, jumlah tanaman atau massa tanaman kangkung itu berpengaruh terhadap kecepatan fitoremediasi atau penjernihan air. Terbukti pada praktikum saya itu pada gelas B dengan tanaman kangkung 10 buah helai itu menunjukkan air yang lebih jernih. Semakin lama tanaman kangkung akan menguning dan mungkin akan mati, dan semakin lama air yang diberi perlakuan tanaman itu akan semakin berkurang airnya terserap oleh tanaman kangkung tersebut. Nah, berikutnya ini ada bukti-bukti lampiran dokumentasi pada saat
melakukan praktikum fitoremediasi. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas pemaparan dari materi saya mengenai praktikum yang telah saya lakukan, materi fitoremediasi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.